Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Hampir sama seperti Jenderal Andika, Yudo akan menjabat dalam waktu yang cukup singkat. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan peneliti Military Institute for Security and Strategic Studies Issues, Khairul Fahmi. Selamat siang, Pak Fahmi. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Nah, Pak Fahmi, apa sih agenda-agenda yang harusnya digas dipercepat oleh Panglima TNI baru dalam waktu yang singkat ini, Pak Fahmi? Oke, saya awali dulu dengan penjelasan bahwa kita perlu memahami bahwa sama seperti Pak Andika, tantangan terbesar Pak Yudo ini adalah soal waktu, ya, waktunya terbatas, dan ini sudah disadari sejak awal, gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya 4 prioritas yang disampaikan oleh Pak Yudo ketika uji kelayakan dan kepatutan di DPR beberapa waktu yang lalu itu memang sudah prioritas-prioritas yang kira-kira realistis untuk dijalankan dalam waktu yang terbatas ini, ya. Dan saya kira juga tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa agenda-agenda itu harus tuntas 100% di masa jabatannya, ya, karena sebenarnya agenda Panglima TNI itu sebenarnya berkesinambungan, berkelanjutan, gitu ya, dari Panglima yang satu ke Panglima yang lain, terus estafet, gitu kan. Jadi beberapa hal itu bukan juga benar-benar baru, saya kira, ya, itu juga sudah dirintis oleh Panglima-Panglima sebelumnya, termasuk Pak Andika. Pak Yudo tinggal melanjutkan, meningkatkan, gitu ya. Dan ya tentu saja membuat capaian-capaian baru, itu aja. Baik, Pak Fahmi, ada lagi yang menarik karena Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan yang meminta supaya TNI menjaga netralitas, terhindar dari politik praktis di saat menjabat jelang pemilu 2024. Apa yang bisa kita maknai dari yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini? Ya, sebenarnya juga ini nggak ada yang baru, ya, dari yang disampaikan Pak Jokowi terkait netralitas. Isu netralitas itu selalu menjadi isu yang muncul ketika pergantian Panglima TNI, ya, dari masa ke masa. Dan saya kira kalau soal netralitas ini TNI secara umum tidak perlu diragukan, gitu ya. Justru saya sebenarnya ingin mengingatkan bukan soal netralitasnya, tapi soal penghormatan terhadap supremasi sipil, terhadap terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan termasuk juga dalam hal ini kerja-kerja pengawasan parlemen. Ini yang perlu kita ingatkan, ya, supaya di masa depan hubungan antar lembaga ini juga terjaga dan dihormati, begitu, termasuk bagaimana parlemen melakukan pengawasan terhadap TNI. TNI juga tidak perlu terlalu reaktif menyikapinya, karena bagaimanapun DPR memang punya fungsi pengawasan itu. Baik, Pak Fahmi, apa sih pekerjaan rumah yang mungkin masih belum tuntas selama masa Jenderal Andika ini? Yang paling penting saja. Iya, yang paling penting pertama ini interoperabilitas Matra. Ini sudah masuk dalam agenda prioritas Pak Yudo. Kemudian saya kira yang yang perlu tuntas, ya, ini soal pertama, soal pelibatan TNI dan tugas perbantuan TNI, ya, dalam hal-hal yang kurang relevan. Ini masuk juga dalam agenda prioritas Pak Andika, tapi kayaknya ini masih harus diperkuat, ya, di masa Pak Yudo ini. Ada banyak pelibatan TNI dan tugas perbantuan TNI yang masih kurang relevan, gitu ya, atau tidak memiliki alas hukum yang kuat. Nah, kemarin kita sempat juga menyaksikan keriuhan soal pengamanan gedung Mahkamah Agung yang banyak dipersoalkan. Itu bagi salah satu yang menurut saya adalah dalam waktu singkat ini juga perlu diselesaikan, perlu dicarikan solusinya, ya, tugas-tugas perbantuan yang belum punya cantolan payung hukum yang kuat, gitu. Baik, jadi ada beberapa pekerjaan yang harus dicarikan solusinya dalam jangka waktu yang cepat, begitu ya, Pak. Terima kasih Pak Khairul Fahmi, peneliti Military Institute for Security and Strategic Studies Issues, sudah bergabung bersama kami di Metro TV siang ini.